Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara pada saat ini. Hari di mana Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita sekalian. Namun sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi. Kami rindu mendengar firman Tuhan, berbicara berkata-kata bagi kami sekalian. Urapi kami, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicara kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar sebuah kebenaran tentang langit baru dan bumi yang baru. Hari ini kita bicara tentang tiket langit baru dan bumi baru. Bagaimana syarat seseorang memperoleh tiket untuk memasuki dunia di mana kita akan menghabiskan hari-hari kekekalan kita. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa langit baru dan bumi baru adalah pelabuhan terakhir bagi jiwa kita usai Tuhan menjemput kita. Kita harus menyadari sepenuhnya di sanalah kekekalan kita. Di sanalah kehidupan kekal kita. Bukan dalam kebinasaan atau kematian yang kekal. Saya sedang mempercayai bahwa kita akan menghabiskan hari-hari kekekalan kita di bumi yang baru maupun langit yang baru. Kita tidak sedang menghabiskan waktu kita di awan-awan atau di planet yang lain yang tidak jelas. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa ada langit baru dan bumi baru. Dan kesadaran ini betul-betul harus kita pahami selagi kita hidup. Hal ini merupakan hal yang paling vital. Kalau tidak, kita akan memiliki kehidupan yang sangat fatal. Sehingga kita tahu pasti bahwa jalan ke langit baru dan bumi baru itu tiketnya tidak mudah. Ketentuan dan syarat mesti berlaku. Dan orang untuk mendapatkan tiket langit baru dan bumi yang baru itu punya kehidupan yang spesial. Setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan kita punya konsekuensi yang kekal. Berbeda dengan kematian kekal, berbeda dengan kebinasaan kekal, berbeda dengan kengerian yang kekal yang Alkitab sebut sebagai kematian kedua. Kehidupan tanpa syarat, semau gue, mau lo bahasanya, mau berbuat apa saja terserah. Tidak ada hukum, tidak ada yang melarang. Sehingga mereka menyadari bahwa kehidupannya berakibat dengan ratap dan kertak gigi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memasuki dunia yang baru, bumi baru dan langit yang baru, di sana kita akan memiliki kehidupan bersama Tuhan dan orang-orang kudusnya Tuhan. Mungkin kita dapat menjumpai Musa, menjumpai Elia, menjumpai orang-orang kudusnya Tuhan di sana. Paulus pasti
datang menjemput kita dan Petrus tersenyum. Apalagi Tuhan Yesus menyambut kita dengan sabaslah hambaku yang setia. Di langit baru dan bumi yang baru, di sana ada keindahan dan kekekalan yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Untuk itu mari kita mulai fokus, mulai serius, mulai terus-menerus secara kontinu untuk hidup di dalam kebenaran. Dan syarat yang utama untuk memasuki langit baru dan bumi yang baru, dikatakan di sana bahwa Alkitab dengan jelas penebusan Kristus itu menciptakan semua sesuatu yang baru. Ada perjanjian baru. Di sana juga ada nama yang baru. Tuhan memberikan kita lagu yang baru. Disebut juga ada hati roh yang baru, anggur baru. Dan terakhir tentu Yerusalem baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara satu hal yang indah. Pokoknya kalau kita menjadi baru di dunia ini, kita akan mendapatkan tiket masuk langit baru dan bumi yang baru. Langit baru dan bumi baru, dengan kata lain tiketnya diperoleh oleh semua orang yang memiliki kehidupan yang baru. Karena memang target penebusan Kristus adalah target segala sesuatu yang baru. Maka ayat dalam kitab Wahyu ini mengatakan, lihatlah kata Tuhan, aku menjadikan segala sesuatunya yang baru. Kita perlu memahami saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kata baru dalam bahasa Yunaninya adalah kaine. Kaine ini punya arti new and quality. New and quality atau fresh. Rather than recent our new in time. Yang pertama adalah new quality. Jadi baru di dalam kualitas atau disegarkan. Yang pertama new quality. Berarti kita harus punya kualitas yang baru. Di mata Allah, orang yang memiliki kualitas yang baru adalah mereka yang lahir baru. Lahir baru itu punya DNA-nya Tuhan. Yesus berkata bahwa kamu tidak akan bakal masuk kerajaan Allah, tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan baru. Lahir baru itu berarti orang-orang yang dikembalikan ke rancangan semula, yakni hembusan nafas pertama yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan nafas yang pertama, di sana dikatakan bahwa Allah menghembuskan nesama. Nesama itu adalah bagian esensinya Tuhan, bagian ruahnya Tuhan ditaruh di dalam diri manusia. Sehingga manusia bisa sehabitat dengan Tuhan di Taman Eden. Karena nesama inilah manusia memiliki nefes, punya kehidupan di bumi. Jadi ada dua nafas nesama, yakni elemen yang dipakai untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan kemudian nafas hidup di bumi. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan nesamanya itu, maka manusia memiliki gambar dan citra Allah. Gambar dan serupaan dengan Allah, demut dan stelem. Demut itu berasal dari kata dama, dama artinya darah. Digambarkan kita dengan Allah itu satu darah, satu keluarga. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan kita yang mempercayai Kristus, kita lahir dari Allah. Kalau kita lahir daripada Allah, maka stelem itu sal, itu kita menjadi bayangannya Tuhan.
Saya berjalan dan bayangan saya pasti mengikuti saya. Kalau dapat digambarkan seperti sekarang, kita ini fotokopinya Tuhan. Tidak mungkin kita fotokopi gambar merpati keluar monyet atau gorila. Merpati ya merpati. Tinggal kualitas fotokopinya ini sama tidak. Tentu tidak seaslinya, seindah aslinya maksud saya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari orang yang hidup lahir baru, punya kualitas yang baru, itu kualitas yang Yesus berikan, kehidupan yang zoe, kehidupan di mana memiliki standarnya Allah. Yesus kembali membawa nezama itu, yang artinya dalam bahasa Yunani zoe, bukan bios atau pesuke, tetapi zoe. Zoe itu adalah sebuah kehidupan yang berstandar ilahi, kehidupan yang peritso dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 artinya kelimpahan. Kelimpahan peritso itu super abundantly in quality and quantity. Jadi supernya luber kehidupan itu diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi orang yang lahir baru ini memiliki segala sesuatu yang Bapa miliki diberikan kepada kita. Sehingga kita layak masuk di dalam dimensi langit baru dan bumi baru. Sebabnya semua partikel-partikel surga, semua elemen-elemen surga, semua energi surga dibawa oleh Yesus dan diberikan di saat kita lahir baru. Lahir baru tidak terjadi cuma satu kali ketika saudara memanggil, "Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamatku." Kelahiran baru tidak terjadi hanya satu kali ketika seorang bertobat. Kelahiran baru terjadi setiap hari. Lahir baru lahir di dalam air, lahir di dalam roh. Lahir di dalam air itu artinya apa, saudaraku? Lahir di dalam air itu bukan hanya sekedar kita dibaptis pertama kali kita percaya Yesus, tetapi ketika kita hidup seperti sistem air, yakni dari atas ke bawah, rendah hati, merendah, mencari tempat yang rendah, mencari tempat yang lebih rendah dan mengalir dan memenuhi tempat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak rendah hati itu bukan ciri khas orang yang lahir baru. Rendah hati adalah orang yang layak memasuki kerajaan Allah, memasuki dimensi langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 5 yang 3, Yesus katakan bahwa barang siapa, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi barang siapa yang miskin, miskin itu petokos. Petokos itu adalah orang miskinnya orang miskin. Benar-benar kemasukan roh gembelisme benar. Dia tidak bisa hidup tanpa pemberian orang lain. Tidak bisa hidup tanpa belas kasihan orang lain. Mengapa demikian? Karena memang dia tidak punya pekerjaan. Ada banyak orang miskin, tapi dia punya pekerjaan, dia punya gaji. Gajinya tidak banyak, gajinya habis seminggu 2 minggu. Tetapi yang ini tidak punya kerjaan. Ini hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dan tidak ada kesombongan. Merasa dia tidak layak. Karena apa? Kemiskinannya. Orang yang tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Orang yang merasa tidak layak hidup tanpa Tuhan. Itu adalah orang yang punya new quality. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kualitas yang baru. Dan tentu dipimpin oleh Roh Kudus, lahir dari roh, itu dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arti yang kedua ketika langit baru, kaine itu fresh. Fresh itu segar. Apa yang membuat kita segar? Tentu
yang membuat kita segar, sebuah kehidupan yang tidak terbebani, tidak hidup di dalam dosa. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan kepada kita, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, mana mungkin kita bisa menanggalkan beban, menanggalkan dosa? Tidak bisa. Oleh sebab itu Yesus berkata bahwa marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi satu-satunya yang bisa membebaskan kita untuk kita hidup di dalam kebebasan beban, kebebasan dosa, satu-satunya adalah datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada 3 kata dalam bahasa Indonesia, letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi dalam bahasa Yunaninya ada 2 di sana. Kopiau atau portizo. Kopiau adalah kelelahan di saat bekerja sampai aus. Kelelahan di saat bekerja sampai tidak berdaya. Saudaraku yang kekasih, weary di sana adalah portizo yang memiliki arti overload. Orang yang sangat-sangat capek, tidak berdaya. Sudah begitu banyak beban, begitu banyak persoalan, masalah, tekanan, dan ada dosa yang merintangi. Dan solusi dosa itu bukan perbuatan baik. Sebaik-baik seseorang, dia akan terus tetap jatuh di dalam dosa. Karena kedagingan. Yang bisa menyelesaikan dosa kita itu kan cuma satu, pengampunan darah Yesus Kristus. Kita dibersihkan oleh pengampunan yang Tuhan miliki. Oleh sebab itu dosa-dosa itu adalah unsur-unsur yang tidak terdapat di dalam kerajaan Allah. Dosa kejahatan, kemunafikan, percabulan, perzinahan, itu tidak ada di dalam dunia yang baru. Oleh sebab itu Alkitab mencatat dalam 2 Petrus 3 ayat 12, pada hari itu langit dan akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Itu berarti saudara, Tuhan tidak sedang membakar bumi ini. Unsur-unsurnya adalah dosa tadi. Seperti yang pertama, dia menghancurkan seluruh unsur-unsur kejahatan yang ada di zaman Nuh dengan air bah. Tidak ada satupun yang selamat kecuali mereka yang ada di bahtera itu, yang ada di kapal itu. Yang ada di luar, mereka tentu binasa, saudaraku yang kekasih. Karena unsur-unsur kejahatan di dalamnya ada. Untuk itu bumi ini juga dihancurkan unsur-unsur dunia. Yesus mampu menghabisi, mengalahkan kuasa dosa itu. Oleh sebab itu, dia memproklaim kemenangan itu. Keruzo, dia menyatakan di dunia alam, yakni neraka, Hades, memproklaim kemenangannya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi masuk di sana, karena kunci kerajaan maut dia yang sangat berkuasa, dia yang mengambil. Dosa itu sudah tidak punya sengat, kata Paulus. Dosa itu, maut itu tidak punya lagi gigitan. Karena apa? Karena kemenangan sudah ada dan dimiliki oleh Yesus Kristus.
dan diberikan kepada orang yang percaya. Dia membereskan dosa. Dan paket mengikut Yesus itu begitu indah. Dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Jadi kalau saudara tidak pernah percaya Yesus, jangan harap saudara bisa masuk dalam dunia baru, langit baru. Nggak mungkin. Bumi baru dan langit baru itu dimasuki oleh orang-orang yang datang kepada Yesus, meletakkan overloadnya, beban dan dosa itu. Saudara dengar saya, tidak ada ruginya saudara mengikuti Kristus. Malah lebih banyak untungnya. Banyak keuntungannya. Sekali lagi terlalu banyak keuntungannya. Terlalu banyak kemenangannya. Kita harus memiliki mindset bahwa orang-orang yang percaya Kristus harus datang. Tidak sekedar mendengar. Tidak sekedar berpikir. Tidak sedang mengamat-amati, menganalisa. Tapi datang. Kalau saudara datang, saudara akan meninggalkan tempat di mana saudara berdiri. Ketika saudara datang, saudara akan meninggalkan keberadaan saudara. Ketika rumah saya di Gading Gria ini, kalau saya akan datang di daerah Tebet, maka saya harus meninggalkan Gading Gria, saya melangkah, saya naik mobil, saya ke Tebet. Apabila di Tebet di sana ada pesta, maka saya menikmati suasana pestanya. Saya meninggalkan dengan pasti rumah saya di Gading Gria. Saya meninggalkan seluruh keberadaan di Gading Gria. Berubah situasi ada di Tebet, di pesta yang ada. Ketika saudara datang kepada Yesus, tanggalkan di mana saudara berada. Saudara sedang berada, saya sedang berada di tekanan beban masalah. Kita sedang berada di kopiau yang punya arti koros. Kelelahan, kecapean, overload. Atau partiso, overload. Tinggalkan itu. Kita tidak sedang berada di situ lagi. Kita sedang berada di rumah pesta. Kita sedang berada dalam segala kemuliaan, keagungan, kekudusan yang Yesus miliki, yang diberikan kepada kita sebagai anak. Maka saudaraku, dampak dari kehadiran kita, dampak dari kedatangan kita, maka kita punya kelegaan. Anapau. Anapau itu adalah completing, complete and process. Jadi kita komplit dalam prosesnya itu sudah selesai. Woi, luar biasa saudaraku yang kekasih. Anapau ini memberikan pengalaman istirahat, pengalaman yang indah ketika kita sudah menyelesaikan proses pekerjaan kita. Di hari-hari libur puncak begitu padat. Orang rela menghabiskan waktunya, uangnya, dananya yang sedemikian rupa dikumpulkan di hari-hari. Maka dia beristirahat. Dia istirahat di puncak, ada yang di Singapura, di Dubai. Dan kebutuhan ini sudah dimiliki oleh banyak orang, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dia tidak peduli menghabiskan berapa juta, tetapi dia pasti jam istirahatnya itu diberikan. Maka saudara, ketika seseorang datang kepada Kristus, dia akan menikmati istirahat. Sebuah kelegaan. Sebuah kelegaan itu kalau dalam perjanjian lama di sana namanya Rehobot. Rehobot. Kalau Rehobot itu memiliki arti saudara, lapangan luas. Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain.
lain lagi. Tetapi tentang sumur itu, sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Artinya saudara, Rehobot itu kelegaan. Jadi orang yang punya langit baru dan bumi baru adalah anggota Rehobot. Ini Rehobot bukan Rehobot gereja. Rehobot itu orang yang lega. Punya hati lega. Disakiti ya lega saja. Dia tidak punya hati yang sempit. Sekali disakiti dia begitu marah, kepingin balas dendam. Dilukai dia balas dendam lagi. Kelegaan itu punya arti lapangan luas. Karena kata Rehobot itu juga sungai yang sangat luas, sungai yang deras. Atau kota yang begitu besar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu harus kita sadari bahwa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu kehidupan yang lega. Kehidupan yang sungguh-sungguh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu sadari bahwa kesempurnaan langit baru dan bumi yang baru itu harus tampak dalam kehidupan kita sekarang. Kita bisa memasuki langit baru dan bumi baru, bukan memasukinya nanti, tetapi kita sudah mulai mempraktekannya sekarang. Untuk itu saudara, setiap perkataan, setiap perbuatan, pikiran dan tingkah laku kita memiliki konsekuensi yang kekal. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Kita berhati-hati hubungan kita dengan orang lain. Tidak gampang mulutnya nyablak menyakiti orang. Mulutnya ember, tidak bisa direm, tidak ada saringannya. Perkataannya bau, mulutnya nyakitin orang saja. Saudaraku, kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan itu seperti informasi saja. Dan tidak akan terjadi ketika praktek. Bahkan kadangkala ucapan, ungkapan, narasi itu hanya sekedar konsepsi. Saya ambil saja contoh. Ketika kata demokrasi, demokrasi itu adalah narasi, ucapan atau kalimat yang harus dipraktekkan karena tidak kelihatan. Namanya demokrasi itu adalah suatu sistem yang harus dipraktekkan. Ketika Indonesia mengadakan pemilu, maka pemilu itu merupakan manifestasi dari kata demokrasi itu. Demokrasi itu bisa terlihat kalau pemilunya jujur dan adil, terbuka dan rahasia. Tidak bisa kalau yang namanya pemilu tidak adil itu demokrasi. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ketika kata mengasihi itu nggak kelihatan. Bagaimana kata mengasihi itu kelihatan? Tidak kelihatan. Kecuali saudara memiliki uang 5.000, 10.000, saudara berjalan dan saudara melihat orang miskin yang kelaparan, yang tidak punya duit, saudara kasih dia ini duit 10.000, makanlah. Kasih itu termanifest dalam pemberian saudara. Ketika ada orang sakit, saudara tolong dia masuk rumah sakit dan saudara obatin. Seperti orang Samaria yang baik hati. Kata kasih itu nyata dalam praktek hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Imam-imam orang Lewi, ahli-ahli Taurat, bisa ngomong soal kasih. Bahkan bisa mendefinisikan, bisa berulang-ulang kali menyatakan tentang kasih itu dalam khotbahnya.
itu hanya sekedar informasi dan tidak terkonfirmasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan orang Samaria yang baik hati. Kasih dia mengerti, tetapi tidak berada dalam sebuah konsep. Dia berjalan melihat orang yang dirampok, dia angkat itu, dia obatin. Dia sedang membentuk kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu tidak cukup dianalisa, diamati, diobservasi, tapi kasih itu perlu dipraktekkan hari demi hari. Ketika kita mendengar bahwa kita harus berdoa, doa itu tidak kelihatan. Tetapi ketika saudara sedang menyembah, saudara memberikan waktu, saudara mengangkat tangan memuji Tuhan, saudara sedang mewujudkan doa itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita punya tiket masuk langit baru dan bumi yang baru? Ketika kita mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kita harus hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa membangun kerajaan Allah dalam kebenaran, sementara dalam kehidupan hari-hari kita, kita sedang membangun kehidupan sendiri. Kita sedang membangun kehidupan menurut pola pikir, kelakuan, tingkah laku diri kita sendiri. Tetapi harus disadari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau kita hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan mampu membangun kerajaan Allah dalam kebenaran. Kerajaan Allahnya itu tidak kelihatan. Bagaimana kerajaan Allah kelihatan? Kalau kerajaan Inggris kelihatan, saudara bisa pergi ke sana, saudara mendapatkan visa di sana, saudara bisa memasuki keraton. Di sana ada yang namanya tempat tinggal Ratu Elizabeth-nya, Pangeran Charles-nya ada. Kelihatan kasat mata. Tetapi kalau kerajaan Allah tidak kelihatan. Saudara mau lihat dari mana kerajaan Allah itu? Orang Yesus sendiri berkata, kerajaanku berasal dari surga, dari atas. Kalau dari atas kan juga dari surga, saudaraku yang kekasih. Kalau kerajaanku dari bumi, tentu para pengikutku akan membela dan menyerang. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak kelihatan. Kerajaan Allah itu termanifest dalam perbuatan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Mari kita belajar berkata seperti Yesus berkata, berpikir seperti Yesus berpikir, bertindak seperti Kristus bertindak. Olehnya saudara, dengar saya, kita akan memiliki kehidupan kebersamaan dengan Tuhan. Kita ini gereja, Yesus kepalanya. Kita ini mempelai wanita, Kristus itu mempelai prianya. Oleh sebab itu Yerusalem baru turun dari surga. Itu adalah kota kudus. Kota yang dihuni oleh Allah dan mempelainya. Kristus dan mempelainya. Gereja memiliki kota yang spesial. Kota yang berdandan seperti pengantin. Artinya kebersamaan kita dengan Tuhan tidak lagi dalam status anak dan bapa, sahabat, hamba, no, tapi mempelai. Kalau kita sudah dalam tahapan mempelai, kita seharusnya tidak hanya mencinta, tapi kita bercinta dengan Tuhan. Kita memiliki sebuah keintiman, kedekatan, kelekatan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa membahagiakan mempelai pria kita. Kalau kita membahagiakan mempelai pria kita, maka Kristus akan dipuaskan. Kita bukan menjadi anak kesayangan saja yang bisanya menuntut, bisanya meminta,
Bisanya orang tua harus melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa menjadi anak kesukaan Bapa. Kesukaan Bapa, kita bisa melakukan kepuasan Bapa, yakni menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita proskuneo, kita tertunduk menyenangkan Dia. Dia tidak hanya disenangkan ketika kita berhaleluya di gereja, berglorio, zana, maranatha, solo dio, sola gracia, entah apa namanya. Tetapi Dia dipuaskan ketika Dia melihat kita berjalan dan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Ketika kita berjalan, menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika kita berjalan, kita menolong mereka yang terlunta-lunta. Seperti Yesus berjalan sambil berbuat baik, demikian mari kita berjalan sambil berbuat baik. Tuhan tidak perlu berjalan-jalan di rumah saudara. Tuhan tidak perlu berjalan-jalan di kota saudara. Tuhan tidak perlu berjalan di dalam pekerjaan saudara. Saudara adalah new quality-nya Tuhan. Saudara adalah the mood dan style-nya Tuhan. Gambar dan rupa Allah. Saudara adalah fotokopi bayangannya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini biarlah saudara semakin bergairah. Menyambut langit baru dan bumi baru. Jangan salah alamat. Sekali salah alamat tidak bisa berbelok. Sekali salah alamat tidak bisa kemudian berbalik arah menuju langit baru dan bumi baru. Kalau saudara salah arah, saudara tidak sedang memasuki langit baru dan bumi baru, tapi langit bau dan bumi yang bau. Karena apa? Di sana ada ratap kertak gigi yang Yesus katakan ulatnya tidak mati. Di sana adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan bau menjijikan. Langit bau dan bumi bau. Kita memiliki langit baru dan bumi yang baru. Jadi yang terakhir, syarat orang punya tiket langit baru dan bumi yang baru. Lahir baru, memanifestasikan hidup dalam kehidupan dan kebenaran seperti Kristus dalam membangun kerajaan Allah. Sehingga kita datang kepada Tuhan meletakkan semua beban, persoalan masalah letih lesu dan berbeban berat itu. Dan kemudian kita direhobotkan, kita disegarkan. Olehnya, dengar saya, olehnya kita dapat memiliki kelegaan dan kita menjadi pengantinnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiap berkat rahmat limpah-Mu di mana kami dapat menikmati hari-hari bersama Tuhan. Jangan biarkan kami gagal memiliki tiket masuk langit baru dan bumi yang baru. Jangan biarkan kami binasa, orang-orang yang kami kasih juga Tuhan. Kami menyadari betapa mengerikan kalau kami tidak dapat memiliki langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, ajar kami hidup berkenan dan menyenangkan Engkau hari demi hari, Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur ketika saudara mau like, subscribe, dan komen. Kami akan kirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara. Dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Pada tanggal 3 Juli tahun 2022 jam 2022 di Sunlight Danau Sunter, GSKI akan ibadah on-site. Kami berharap saudara bisa hadir. Ingat, tanggal 3 Juli tahun 2022 di Hotel Sunlight Danau Sunter akan diadakan ibadah GSKI Holy Spirit jam 4 sore. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.